Halo, ketemu lagi kita di Riyandi Channel. Hari ini kita akan membahas sedikit masalah kehidupan. Kita lihat video ini. Di video ini ada seekor anak burung, dan dia beranggapan bahwa makanan itu akan lompat sendiri ke mulutnya ketika dia buka mulut. Ya. Kenapa dia beranggapan demikian? Karena ketika dia ada orang tuanya, ketika dia lapar, dia tinggal buka mulut, kemudian makanan itu masuk ke dalam mulutnya. Nah, ketika orang tuanya nggak ada, si anak ini dia kebingungan dan dia menganggap juga makanan itu dia akan lompat sendiri ke mulutnya. Nah, inilah pentingnya hadir orang tua dalam hidup anak, ngajarin anak, ngajarin hidup mandiri, ngajarin gimana cari makan, ya, gimana mencari kebutuhan sendiri tanpa adanya orang tua. Ya. Jadi di usia-usia sekolah itulah penting sekali orang tua mengajarkan ke anak itu hidup mandiri. Ya, hidup mandiri. Dan ketika anak meminta sesuatu, jangan langsung dikasih, tapi dikasihlah sebuah pekerjaan ke anak itu sesuai kemampuan. Ya, misalnya dia minta uang jajan, kemudian orang tua itu memberikan sebuah tugas dulu ke anaknya, entah itu nyapu, nyuci piring, dan lain sebagainya. Artinya jangan memberikan uang itu secara cuma-cuma. Jadi anak itu harus berusaha dulu. Ya, harus berusaha dulu. Ya, berikanlah tugas sesuai usia, sesuai kemampuan daripada anak itu. Ya, sebagai orang tua kan tahu nih, tuh anak saya usia segini, dia kemampuannya bisanya ini. Nah, gitu ya. Jadi biasakan itu. Ya, supaya ketika besar, dia ketika butuh uang, dia tahu, oh saya ini harus begini dulu nih baru dapat uang. Ya, terbiasa berjuang seperti itu. Ya. Nah, sedikit cerita, saya pernah mengajar anak SMA kelas 11. Ya. Ketika itu anak itu dia salah kostum. Ya, salah kostum. Seharusnya memakai baju pramuka, dia menggunakan baju putih abu-abu. Kemudian saya tanya ke anak itu, kenapa tidak pakai baju pramuka? Ya. Alasannya, bajunya dicuci, Pak. Dicucinya kemana? Di laundry, Pak. Nah, lalu saya bertanya, kenapa kamu tidak nyuci sendiri di rumah? Kamu punya mesin cuci? Punya, Pak. Terus untuk apa mesin cuci itu? Hanya untuk pengering saja. Lalu kenapa bukan kamu yang nyuci? Tidak boleh sama mak saya. Takut nyucinya nggak bersih. Saya agak bingung dengan jawaban itu, karena setingkat anak kelas 11 SMA kemudian memberikan jawaban itu, yang seharusnya anak itu dia sudah mandiri, yang namanya cuci baju, nyapu, ngepel, masak, seorang perempuan itu seharusnya sudah bisa. Ya. Tapi karena orang tua yang memanjakan anak, maka anak dia
tidak tahu bagaimana mencuci baju, ya. Dan anak itu dia takut untuk nyuci baju karena orang tuanya bilang takut kotor, takut nggak bersih, jadi nggak usah cuci baju. Itu anak kelas 11. Dan anak itu menurut saya sudah dewasa karena sudah 17 tahun ya, sudah 17 tahun, sudah ber-KTP gitu. Jadi kemanjaan anak itu tergantung orang tuanya. Ya, kembali lagi ke didikan orang tua di rumah. Ya, didikan orang tuanya. Nah, buat para orang tua nggak bisa menyerahkan anak sepenuhnya ke sekolah dalam pendidikan, itu nggak bisa. Bagaimanapun pondasi pendidikan seorang anak itu ada di rumah, pondasinya ada di rumah. Pendidikan akhlak, perilaku, sopan santun, tutur kata dan lain sebagainya itu di rumah. Orang tua yang mengajarkan di rumah. Di sekolah itu belajar apa? Belajar akademiknya. Belajar akademiknya. Ya, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, IPA, IPS di sekolah. Belajarnya itu. Sedangkan karakter, adab dan lain sebagainya, sekolah itu dia hanya meneruskan yang sudah dirintis oleh orang tua. Artinya bukan sekolah itu ngajarin dari nol tentang karakter, tentang adab, bicara, dan lain sebagainya. Tidak. Sekolah itu hanya meneruskan saja. Ya. Pondasi awalnya dari mana? Dari rumah. Ya, ayah ibu menyisihkan waktu dari kerjanya itu untuk anak. Nasihati anak, mengajari anak, sopan santun, karakter, dan lain sebagainya. Karena ketika orang tua sudah siap berkeluarga, sudah siap menikah, sudah siap mempunyai anak, maka dia harus sudah siap mendidik anak. Ya, jangan beralasan orang tua sibuk kerja, tidak punya waktu. Berarti orang tua ini dia belum siap berkeluarga. Ya. Jadi jangan sampai anak dan orang tua itu hanya tinggal bersama, ya, tinggal bersama dalam satu rumah. Tapi berusaha bagaimana kalian itu hidup bersama. Ya, anak dan orang tua itu hidup bersama, bukan cuma tinggal bersama. Apa bedanya? Tentu beda. Tinggal bersama itu ya hanya dalam satu rumah, tinggal bersama. Ya. Terkadang tidak ada nasihat di dalam rumah itu, yang penting dia tinggal bersama dalam satu atap. Tapi kalau hidup bersama, maka di situ ada komunikasi antara orang tua dan anak. Ya. Jadi biasakan komunikasi orang tua dan anak, baik ayah maupun ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ajari anak, jangan terlalu memanjakan anak. Ajari anak tentang hidup dan kehidupan. Karena pondasi karakter, kembali lagi, ada di dalam rumah. Sekolah hanya meneruskan dari pondasi yang sudah dibuat oleh orang tua. Tolong semua yang punya anak dan yang akan punya anak, jangan lolos dari 4 hal. Anakmu harus menguasai 4 ini, harus oke dengan 4 hal. 1, akhlak, tidak ada tawaran. Akhlakul karimah, tidak ada tawaran. Kudu, mutlak ya. Berarti akidah ya oke, syariat ya oke. Ya. Kalau ini bolong, saya tidak jamin yang lain. Nomor 2, kamu harus terapkan militer di rumahmu. Anakmu itu dilatih disiplin sekeras mungkin. Jangan terjebak oleh kata-kata anti kekerasan.
Kalau di Unibra di sini dimulai kekerasan tuh diganti. Salah, violent tuh bukan kekerasan bahasa Indonesianya, kekejaman. Makanya yang nomor 2 tadi anak harus mengalami kekerasan. Kekerasan itu adalah sembayang titik, kudu gelem titik, tangi titik, kiwes jam 5:30 adus titik, keras. Nek luwes gak sekolah anakmu. Ya gak? Nek lembek gak dadi kan. Mudah-mudahan ini kelihatannya cuma ilmu kata, tapi ternyata sangat substansial. Ini Mas ya, nomor 3 akuntansi. Perkenalkan anakmu, biasakan anakmu untuk menghitung segala sesuatu, bukan ngitung dalam arti udil, tapi memanage, ngerti hitungannya. Nek aku ngene ibuku atine ya apa, nek aku ngene guruku ya apa, nek aku ngene meneh terus aku ya apa. Jadi punya hitung-hitungan terhadap kehidupan. Syukur punya hitungan bisnis, punya hitungan manajemen. Tapi dengan akhlak yang bagus dan disiplinnya juga sudah bagus, dia tidak mungkin menjadi bisnis oriented atau kapitalis. Kapitalisasi boleh sebagai salah satu unsur dari karier yang berakhlakul karimah, tapi tidak boleh kapitalisme menjadi pusat perilaku hidup. Saya itu beli apa saja diajak ngitung sama ibunya, bahwa kamu besok-besok belum tuh bisa beli ini. Kalau sekarang kamu ingin makanan ini, minuman ini, es krim itu, jangan lupa besok-besok kamu harus beli sendiri, tidak bisa mendapatkan saya atau ibumu untuk membelikan. Kamu harus mulai ngitung hidup. Jadi akuntansi itu maksud saya. Jadi muhasabah kalau bahasa Arab, muhasabatul hayat. Nomor 4 IT. Jangan ada yang tidak menguasai IT di wilayah apapun. Syukur Anda menjadi programmer, sebab seluruh penipuan yang menyangkut Anda itu yang ngerjain adalah program. Banyak orang tua sekarang dari SD anak udah di pondok. Salah. Ini anak butuh dekat sama orang tuanya dulu, berikan dasar pendidikan. Nanti kalau orang tuanya sudah nggak bisa ngedidik, baru masukkan ke pesantren. Orang tua sekarang tak mau pusing. Anak udah di pesantren kan dari SD, ya kapan akrab sama orang tua? Lulus pesantren jadi penghafal Quran, penghafal hadis, tapi sama orang tua nggak akur. Banyak, bukan sedikit itu. Sekarang pinter ngomong, Quran jago, hadis luar kepala, sama orang tua nggak akur. Lah ngapain hidup? Ya sayang sekali. Kenapa? Karena nggak punya dasar hubungan dengan orang tua. Siapkan anak buat menjadi murid pesantren. Karena pesantren itu nanti dia akan mandiri bersaing. Mandi, nyuci, makan, belajar, semuanya sendiri. Didik dari pasca SD hingga lulus, syukur sampai SMP nanti, SMA-nya pesantren, itu yang paling baik. Dia sudah mandiri, siap fighting di masyarakat. Ini enggak, anak masih butuh pelukan orang tua. Ya Allah, Masya Allah batinnya enggak terawat. Ya cuma dipaksa berilmu. Allahu Akbar. Ini banyak orang-orang tua yang pengen anaknya kayak di karbit. Itu mangga matang karbitan, warnanya sama mangga matang di pohon, cuma rasanya beda. Akhirnya jadi ustadz yang nggak bisa bergaul, kaku. Orang tuanya nggak